Detak jantungmu di pukul 3 pagi bukanlah sebuah kesalahan biologis, bukan pula sekedar gangguan tidur yang kebetulan. Berhentilah sejenak dari keriuhan pikiranmu, karena saat ini, di keheningan yang paling dalam, engkau sedang menerima sebuah undangan rahasia yang dikirimkan langsung dari Arasy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu dari sekian juta hamba yang sedang terlelap untuk terjaga dan mendengarkan bisikan cintanya di saat pintu-pintu langit sedang terbuka lebar. Ini bukan tentang rasa lelah yang membuatmu terjaga, melainkan tentang sebuah panggilan lembut yang menginginkanmu kembali ke pelukan kasih sayangnya. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar channel Baiklip bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Untuk kalian semuanya, memaknai keheningan, oase di tengah gurun kehidupan. Malam hari seringkali kita pandang hanya sebagai terminal peristirahatan raga yang letih setelah seharian bertarung dengan hiruk-pikuk dunia. Kita merebahkan tubuh dengan satu tujuan, memulihkan energi untuk kembali bekerja esok hari. Namun, bagi jiwa yang haus akan kedamaian, malam adalah ruang pertemuan strategis yang tak tertandingi. Di saat gangguan duniawi meredup, saat suara bising kendaraan berhenti, dan saat ego manusia meluruh dalam gelap, disitulah hati menjadi lebih jernih. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa beban hidup seringkali terasa begitu menghimpit. Persoalan ekonomi, kesehatan yang menurun, keretakan hubungan keluarga, hingga kegelisahan batin yang tak kunjung usai seringkali membuat kita merasa sesak, dan di tengah kelelahan fisik yang luar biasa itu, melakukan ibadah formal yang panjang seperti sholat tahajud terkadang terasa sangat berat bagi raga yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha mengetahui setiap serat otot kita yang kaku dan setiap tetes keringat kita, memahami keterbatasan itu. Maka, momen terbangun sekejap di tengah malam adalah jalan pintas rahmat yang Dia sediakan. Ini adalah waktu di mana rahmat Allah turun ke langit dunia, mencari siapa yang memohon ampun agar diampuni, dan siapa yang memiliki hajat agar dikabulkan. Sebelum kita memasuki inti amalan yang agung ini, mari kita basahi batin kita terlebih dahulu dengan tautan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliaulah wasilah cahaya yang membimbing kita menuju jalan keselamatan. Fondasi cahaya, sholawat sebagai kunci pembuka langit. Ketahuilah bahwa setiap doa yang kita panjatkan bisa saja tertahan di antara langit dan bumi jika tidak diawali dengan memuliakan Rasulullah SAW. Sholawat bukan sekedar rangkaian kata tanpa makna, melainkan perintah langsung dari langit yang menghubungkan kefanaan kita dengan keabadian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan betapa agungnya perintah ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Renungkanlah Allah yang maha besar dan para malaikatnya yang suci bersolawat kepada Nabi. Maka siapakah kita yang merasa tidak butuh bersolawat? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa bersolawat kepada beliau 1 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. 1 rahmat saja sudah cukup untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Bayangkan jika kita mendapatkan 10 rahmat setiap kali lisan ini berucap. Salawat adalah kunci pembuka bagi terkabulnya doa. Ia melembutkan hati yang mengeras karena tumpukan dosa dan membersihkan kabut kegelapan yang menghalangi pandangan batin kita menuju keridhaan ilahi. Mengapa nurani Anda terjaga? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mata Anda terbuka tepat pada pukul 3 pagi? Mungkin karena suara gesekan ranting di luar jendela, hawa dingin yang menembus selimut, atau perubahan posisi tidur yang mendadak tidak nyaman. Secara medis, mungkin ada ribuan penjelasan. Namun secara spiritual, itu adalah panggilan lembut. Allah ingin mendengar rintihan jujur Anda tanpa sekat-sekat formalitas duniawi. Di keheningan itu, Anda berada pada titik paling rentan sebagai manusia. Tanpa jabatan, tanpa harta yang dipamerkan, tanpa topeng sosial. Anda hanya seorang hamba yang kecil di hadapan kebesaran malam. Gunakanlah nurani Anda untuk merasakan getaran hati tersebut. Bisikan nurani Anda seolah berkata, bangunlah, Sang Kekasih ingin mendengarmu.
Janganlah terburu-buru menganggap ini sebagai gangguan tidur. Ini adalah momen keemasan di mana detak jantungmu sedang dipanggil oleh penciptanya untuk sebuah dialog privat yang mampu mengubah garis takdir. Inti amalan zikir kunci langit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika momen berharga itu datang saat kesadaran Anda baru saja kembali dari alam mimpi dan tubuh masih terbaring lemah, janganlah langsung memejamkan mata kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan sebuah zikir yang sangat agung. Zikir ini adalah pusaka bagi mereka yang ingin doanya menembus 7 lapis langit. Mari bacalah zikir ini dengan perlahan, seolah setiap katanya adalah napas kehidupan bagi jiwamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bedah makna filosofisnya secara mendalam, resapi setiap getarannya. Yang pertama, tauhid mutlak, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Resapi kalimat perintah ini, biarkan ia meruntuhkan kesombongan dalam diri kita. Kita mengakui bahwa tidak ada sandaran, tidak ada pelindung, dan tidak ada pemberi solusi sejati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik ini, hapuslah ketergantunganmu pada makhluk, pada atasanmu, pada hartamu. Hanya Dia yang tunggal tanpa sekutu baginya. Yang kedua, kedaulatan ilahi, kalimat lahul mulku wa lahul hamdu. Kita mengakui bahwa seluruh kerajaan alam semesta, termasuk setiap sel dalam tubuh kita dan setiap masalah pelik yang kita hadapi, berada di bawah kekuasaannya. Jika Dia yang memilikinya, maka hanya Dia yang mampu menyelesaikannya. Segala puji hanya miliknya, baik saat kita diberi kelapangan maupun saat diuji dengan kesempitan. Yang ketiga, kemahakuasaan tanpa batas, kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hilangkan rasa putus asamu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baginya, menghapus hutangmu, menyembuhkan penyakitmu, atau melembutkan hati musuhmu adalah hal yang sangat mudah. Tidak ada yang mustahil di hadapan kalimat ini. Yang keempat, penyucian, kalimat Subhanallah. Kita menyucikan Allah dari segala prasangka buruk. Seringkali kita menyalahkan takdir, menganggap Allah tidak adil. Subhanallah adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari kekurangan dan segala ketetapannya adalah kesempurnaan. Yang kelima, syukur dan kebesaran, kalimat walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersyukur karena masih diberi napas dan kesempatan untuk bertaubat. Kita kembali meneguhkan tauhid dan mengakui bahwa Allah jauh lebih besar dari semua beban masalah kita. Jika Allah sudah di pihakmu, maka apa yang kau takutkan dari dunia yang kecil ini? Yang keenam, kepasrahan total, kalimat wala haula wala quwata illa billah. Inilah puncak dari segala penghambaan. Kita mengaku bahwa kita tidak memiliki daya untuk menghindar dari maksiat dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita lepaskan semua ego kita dan bersimpuh dengan kepasrahan total. Protokol doa, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Setelah lisanmu basah oleh zikir tersebut dan hatimu bergetar karena maknanya, jangan lepaskan momen itu, langsunglah berdoa. Inilah keindahan Islam. Anda tidak perlu segera bangkit untuk berwudu jika kondisi fisik benar-benar tidak memungkinkan karena kelelahan yang amat sangat. Pintu kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terbuka lebar meski Anda masih di atas pembaruan. Sampaikanlah segala hajatmu dengan bahasa yang paling jujur karena Allah Maha mengetahui setiap tarikan napas dan jeritan hati yang paling tersembunyi. Tentang rizki, mintalah keberkahan yang membuat hati tenang, bukan sekedar angka yang membuat gelisah. Tentang kesehatan, memohonlah kesempatan bagi raga yang letih atau batin yang terluka oleh kekecewaan. Tentang keluarga,
Doakan keselamatan dan hidayah bagi pasangan, anak-anak, dan terutama kedua orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita atau yang tengah menua. Yang terakhir tentang ketenangan batin. Memohonlah agar hati tidak lagi merasa hampa dan selalu terpaut pada petunjuknya. Bicaralah kepadanya seolah engkau sedang berbicara dengan zat yang paling mencintaimu. Jangan merasa malu akan dosamu, karena rahmatnya jauh lebih luas daripada samudra kesalahanmu. Rahasia di balik doa yang tertunda, urgensi usia dan kesucian diri. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita bertanya dalam diam, mengapa doaku belum juga dikabulkan? Seorang spiritual guide harus menyampaikan kebenaran yang tajam namun penuh cinta. Kadangkala bukan pintunya yang tertutup, melainkan tangan kita yang kotor saat mengetuknya. Ketahuilah bahwa makanan dan penghasilan yang haram adalah penghalang terbesar bagi terkabulnya doa. Hati yang kotor karena asupan yang tidak diridhoi akan sulit merasakan getaran kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iringilah amalan malammu dengan istighfar yang tulus. Bersihkan hatimu dari kedengkian dan bersihkan hartamu dari hak orang lain. Ingatlah pula pesan penting tentang urgensi usia. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak uban yang tumbuh, semakin banyak kerutan di wajah. Itu adalah sinyal dari langit bahwa waktu kita di bumi kian menipis. Setiap detik yang terlewati adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali. Jangan biarkan malam-malam berhargamu habis hanya untuk tidur yang lalai. Gunakan sisa usia ini untuk membangun jembatan menuju akhirat melalui amalan-amalan kecil namun istiqomah seperti zikir terbangun malam ini, ikhtiar berbagi dan membangun komunitas spiritual. Sebelum kita menutup perenungan syahdu ini, mari kita jadikan momen ini sebagai wasilah kebaikan bagi orang lain. Satu tindakan sederhana seperti membagikan pesan ini, menyukai atau berlangganan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bayangkan jika ada jiwa yang sedang gelisah di seberang sana, merasa putus asa di tengah malam, lalu menemukan amalan ini melalui perantaraan Anda, maka setiap zikir dan doa yang ia panjatkan akan menjadi aliran pahala bagi Anda juga. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat dalam ukhuwah yang mulia ini. Dari daerah manakah Anda menyimak pesan ini? Mari kita bangun rasa komunitas bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan spiritual ini. Saya mengundang Anda semua, tuliskanlah doa atau hajat yang paling Anda dambakan saat ini di kolom komentar. Tuliskan pula satu sholawat pendek atau doa favorit yang paling sering Anda baca sepanjang hidup. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain karena kita tidak pernah tahu dari lisan hamba yang mana doa kita akan diangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, menjemput perubahan malam ini juga. Waktu terus bergulir dan keheningan malam ini akan segera berganti dengan fajar. Jangan biarkan pesan ini hanya menjadi angin lalu atau sekedar pengetahuan di kepala. Mulailah mengamalkannya malam ini juga. Tidak perlu menunggu engkau menjadi orang yang sempurna atau ahli ibadah untuk memulai. Allah mencintai rintihan hamba yang berdosa namun ingin kembali kepadanya. Jauh lebih besar daripada kebanggaan seorang ahli ibadah yang merasa dirinya suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayahnya, mengampuni segala kekhilafan kita, dan mengabulkan setiap hajat yang kita simpan dalam diam. Semoga syafaat Rasulullah SAW menyertai setiap langkah hidup kita. Teruslah beristiqomah karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari satu bisikan doa yang tulus. Teruslah beristiqomah karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari satu bisikan doa yang tulus. Di tengah malam yang sunyi, dari seorang hamba yang menyadari betapa ia sangat membutuhkan Tuhannya. Saya Baiklip, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.